Malam itu, di sebuah desa sunyi bernama Kademangan, terdengar suara tangisan lirih seorang wanita. Tangisan itu berasal dari sebuah rumah kecil berdinding bambu yang hampir roboh. Di dalamnya, seorang janda bernama Sumiati duduk termenung, menatap kosong ke arah uang recehan di tangannya. Suaminya meninggal 3 tahun lalu, meninggalkan utang menumpuk dan beban hidup yang berat. Sejak itu, ia menghidupi dirinya dan anak semata wayangnya, Alif, hanya dengan warung kopi kecil yang sepi pengunjung. Hari ini pun, ia hanya mendapat beberapa lembar ribuan. Besok, anaknya di Malang harus membayar kos. Sementara ia tidak tahu lagi dari mana bisa mendapatkan uang. Tangannya gemetar, dadanya sesak. Malam semakin larut dan desa terasa kian mencekam. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki mendekat. Seorang wanita paruh baya muncul dari kegelapan, membawa sebuah senyum tipis yang penuh rahasia. Sumiati, suara itu memanggil dengan nada pelan namun menancap di hati. Sumiati menoleh dan mendapati sosok Sulastri, teman lamanya yang kini hidupnya tampak makmur. Kalung emas menggantung di lehernya, kain batik mahal membalut tubuhnya. "Aku tahu kau sedang kesusahan," kata Sulastri tenang. "Kalau kau mau, aku bisa tunjukkan jalan agar hidupmu berubah. Bukan hanya sekadar berubah, tapi kau akan kaya raya." Sumiati menatapnya dengan mata penuh tanda tanya. "Halan apa?" "Las." Sulastri mendekat. Matanya tajam, berbisik lirih, seakan takut terdengar orang lain. Gunung Kawi. Nama itu membuat darah Sumiati berdesir dingin. Ia pernah mendengar banyak cerita tentang orang-orang yang mencari pesugihan di sana. Mereka pulang dengan kekayaan melimpah, tapi juga dengan beang-beang maut yang mengikuti. Sumiati menggeleng cepat. "Tidak, Las. Aku dengar itu butuh tumbal. Itu berbahaya." Sulastri tersenyum, seakan menikmati ketakutan sahabatnya. "Semua ada harga. Kau ingin anakmu bisa terus kuliah, bukan? Kau ingin keluar dari hutang, bukan? Jangan bodoh, Sum. Hidup miskin tak akan ada habisnya. Gunung Kawi bisa memberi lebih dari yang kau bayangkan." Perkataan itu menusuk hati Sumiati. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Suara Sulastri terus ternjang-jang di kepalanya. Bayangan wajah Alif yang putus asa karena terancam diusir dari kos membuat hatinya semakin goyah. Beberapa hari kemudian, ketika utang semakin menjerat leher, Sumiati akhirnya menyerah pada rasa putus asa. Ia mendatangi Sulastri di rumahnya yang megah, penuh dengan perabotan mahal. Aku mau ikut kau ke Gunung Kawi," kata Sumiati dengan suara bergetar. Sulastri tersenyum puas. "Bagus. Kau akan lihat, Sum. Hidupmu akan berubah selamanya." Malam Jumat Kliwon, mereka berangkat. Jalan menuju Gunung Kawi gelap dan berliku. Hanya suara jangkrik dan desiran angin yang menemani langkah mereka. Sulastri membawa sesaji lengkap. Kemenyan, bunga 7 rupa, nasi tumpeng, dan seekor ayam cemani hitam legam. Setibanya di sebuah tempat keramat yang disebut Watu Tumpeng, suasana berubah semakin mencekam. Pepohonan tua menjulang, cahaya bulan separuh meredup di balik awan. Sulastri menyalakan dupa. Asapnya mengepul, menebar bau wangi, menusuk hidung. Mantra mulai dibacakan dengan bahasa Jawa Kawi yang asing dan menakutkan. Angin tiba-tiba bertiup kencang. Dedaunan bergesekan dan suasana terasa tidak wajar. Sumiati menggigil, merasakan hawa dingin menusuk tulang. Dari kegelapan terdengar suara ayam berkokok aneh, serak dan panjang, bukan seperti ayam biasa. Sesaat kemudian, bayangan hitam muncul di balik pepohonan. Sosok itu besar, berwujud manusia, namun hitam legam, dengan mata merah menyala, menatap tajam ke arah mereka. Suara berat bergema, "Manusia, kau datang untuk apa?" Sumiati bergetar, suaranya patah-patah. Aku ingin
ingin rezeki. Aku ingin anakku hidup layak. Sosok itu tertawa panjang. Suaranya menggema seperti gaung dalam gua. Rezeki bisa kuberikan, tapi ingat, semua ada harga. Berikan sesuatu yang paling berharga bagimu. Sumiati terdiam. Pikirannya langsung tertuju pada Alif. Air matanya mengalir tanpa sadar. Ia tahu yang dimaksud adalah anaknya. Sulastri berbisik di telinganya. Kalau kau berani, Sum, hidupmu akan makmur. Jangan takut. Semua orang besar yang kau lihat sekarang, mereka juga lewat jalan ini. Hati Sumiati terbelah. Namun dalam keputusasaan, bibirnya mengucap kata yang kelak akan mengubah segalanya. Aku setuju. Pagi itu, matahari baru saja muncul di ufuk timur. Tapi rumah bambu Sumiati sudah ramai. Warung kecil yang biasanya sepi tiba-tiba dipenuhi orang. Entah dari mana datangnya, para pelanggan berdatangan silih berganti. Ada yang membeli kopi, ada yang memesan makanan, bahkan ada yang menitipkan barang dagangan. Sumiati hanya bisa melongo. Warungnya yang dulu sepi, kini tak pernah berhenti dipadati pembeli. Uang recehan yang biasanya hanya segenggam, kini berganti lembaran ratusan ribu. Dalam beberapa minggu saja, perubahan besar terjadi. Sumiati bisa melunasi sebagian hutang, membayar kos Alif, bahkan mulai memperbaiki rumahnya. Dari rumah rayot berdinding bambu, kini dindingnya mulai diganti tembok bata. Warung kecilnya berubah menjadi kedai kopi yang ramai dan dikenal orang. Tetapi sejak malam perjanjian itu, ada sesuatu yang selalu mengganggu. Malam-malamnya tidak pernah lagi tenang. Setiap menjelang tengah malam, Sumiati mendengar suara kokok ayam cemani. Suara itu tidak normal, panjang, serak, dan seperti keluar dari dada yang penuh amarah. Padahal ia tidak pernah memelihara ayam itu di rumah. Namun suara itu selalu terdengar di pekarangan. Suatu malam, saat ia terbangun karena suara itu, ia melihat bayangan hitam berkelebat di dekat sumur belakang rumah. Bayangan itu menyerupai manusia, tapi tubuhnya kurus dan kepalanya botak, seperti anak kecil. Matanya merah dan ia berjalan cepat lalu menghilang. Sumiati terperanjat, jantungnya berdegup kencang. Ia teringat pesan sosok gaib di Gunung Kawi. Tumbal, sesuatu yang paling berharga. Pagi harinya, ia melihat Alif pulang dari Malang. Wajah anaknya cerah, membawa kabar bahwa kuliahnya bisa berlanjut berkat kiriman uang dari ibunya. Sumiati tersenyum, tapi hatinya dihantui rasa bersalah yang amat dalam. Hari-hari berlalu, kekayaan Sumiati semakin bertambah. Usahanya berkembang pesat. Ia bisa membeli motor baru, bahkan mulai merencanakan membeli mobil. Tetangga-tetangganya kagum, sekaligus iri, melihat perubahan drastis hidupnya. Namun teror juga semakin sering datang. Suara langkah kaki di dalam rumah saat malam, pintu yang terbuka sendiri, suara orang berbisik di telinganya ketika ia sendirian, bahkan suara tangisan anak kecil dari arah dapur. Pernah suatu malam, saat ia membuka kamar mandi, ia melihat lantai penuh dengan darah segar. Tapi ketika ia memejamkan mata dan membuka lagi, darah itu lenyap. Seakan tak pernah ada. Yang paling menakutkan, bayangan sosok berambut panjang dan basah pernah muncul di dalam kamar. Alif, sosok itu duduk di tepi ranjang, menatap wajah Alif yang sedang tidur. Tubuhnya pucat, bajunya basah kuyup, rambutnya meneteskan air ke lantai. Sumiati hampir menjerit, tapi suaranya tercekat. Sosok itu menoleh ke arahnya perlahan dan tersenyum dengan senyum mengerikan sebelum menghilang begitu saja. Sejak malam itu, Sumiati tidak bisa tidur nyenyak lagi. Ia tahu bahwa perjanjian itu nyata. Kekayaan yang ia dapat bukanlah rezeki murni. Itu adalah hasil kontrak dengan makhluk gaib yang menagih tumbal. Di tengah ketakutan itu, Sulastri datang lagi. Kali ini, ia tampak berbeda. Senyumnya dingin, tatapannya penuh kuasa. "Bagaimana, Sum? Hidupmu sudah berubah bukan?" katanya
sambil menyeruput kopi buatan Sumiati. Sumiati menunduk. Suaranya bergetar. Tapi Enlas, makhluk itu, selalu menghantuiku. Aku takut pada Alif. Jangan-jangan dia yang diminta jadi tumbal. Sulastri hanya tertawa kecil. Sum, sudah kubilang sejak awal. Semua ada harga. Kau tidak bisa lari. Kau sudah masuk. Kau sudah setuju. Kekayaan itu tidak gratis. Kau hanya perlu menyiapkan hatimu. Sumiati terdiam. Hatinya seperti diremas. Ia mulai sadar bahwa jalan yang ia pilih bukan sekadar jalan singkat menuju kekayaan, melainkan jalan yang menuntut nyawa. Malam itu, ia kembali didatangi mimpi aneh. Dalam mimpinya, ayam cemani hitam berdiri di depan rumah. Matanya merah menyala, berkokok panjang hingga tanah bergetar. Dari tubuh ayam itu, perlahan muncul tenggen-tenggen kecil yang kotor dan pucat, meraih ke arah pintu rumahnya. Ketika ia terbangun, pintu rumah benar-benar terbuka, dan angin malam berhembus dingin masuk ke dalam kamar. Sejak mimpi menyeramkan itu, Sumiati merasa hidupnya semakin tidak tenang. Siang hari, ia masih bisa tersenyum, melayani pembeli di warung yang semakin ramai, menyambut orang-orang yang kagum melihat rumah barunya. Tetapi malam hari, rumah itu berubah seperti neraka. Alif yang biasanya ceria, mulai sering mengeluh sakit kepala dan mimpi buruk. Beberapa kali, ia terbangun sambil berteriak, mengatakan ada sosok hitam yang menindih dadanya. Kadang ia juga merasa ada yang duduk di ranjangnya, padahal kamar itu hanya ia tempati seorang diri. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur desa, Alif tiba-tiba menjerit dari dalam kamarnya. Sumiati yang sedang membereskan warung berlari tergopoh-gopoh. Saat pintu kamar dibuka, ia melihat anaknya duduk meringkuk di pojok ruangan. Tubuhnya gemetar hebat. Ibu, ibu, ada yang tarik kakiku. Ada yang tarik. Alif menangis ketakutan. Sumiati segera memeluk anaknya, tapi pandangannya tertuju ke bawah ranjang. Di sana, samar-samar ia melihat yari-yari kecil berwarna pucat, seolah ada sesuatu bersembunyi di dalam gelap. Begitu ia berkedip, jari-jari itu menghilang. Malam itu, Sumiati tidak bisa tidur. Ia tahu, waktunya semakin sempit. Perjanjian di Gunung Kawi bukanlah hal sepele. Jika ia tidak melakukan sesuatu, Alif bisa saja menjadi korban. Keesokan harinya, ia memberanikan diri menemui seorang dukun tua di desa sebelah. Orang-orang menyebutnya Mbah Rekso, seorang yang dikenal bisa berhubungan dengan alam gaib. Di dalam gubuk kecil, penuh asap kemenyan, Mbah Rekso mendengarkan cerita Sumiati dengan wajah serius. Sesekali ia mengangguk, sesekali matanya menatap tajam, seolah menembus batin Sumiati. Aku sudah tahu, kata Mbah Rekso pelan. Kau telah melakukan perjanjian. Kau diberi kekayaan, tapi mereka menuntut tumbal. Sumiati terisak. Apa tidak ada cara untuk membatalkannya, Mbah? Aku tidak mau kehilangan anakku. Aku rela kehilangan semua ini, asal Alif selamat. Mbah Rekso menghela napas panjang. Membatalkan bisa, tapi risikonya sangat besar. Kau harus mengganti tumbal itu dengan nyawa lain, entah 3 orang asing atau nyawamu sendiri. Sumiati terdiam, tubuhnya lemas, hatinya tercabik. Ia tak sanggup membunuh orang lain, tapi ia juga tak rela kehilangan Alif. Malam itu ia pulang dengan hati hancur. Hujan deras turun, petir menyambar-nyambar. Begitu sampai di rumah, ia mendapati Alif tertidur pulas. Tetapi di sudut kamar, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Sosok wanita berambut panjang, tubuhnya basah kuyup seperti habis terendam sungai, berdiri di pojok ruangan. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan dari mulutnya meneteskan air. Ia menatap Alif yang sedang tidur, lalu menoleh ke arah Sumiati dengan senyum perlahan yang menakutkan. Sumiati menutup mulutnya
agar tidak berteriak. Tubuhnya gemetar hebat. Ia berlari mengambil Alif dan membawanya ke kamar lain. Sejak malam itu, teror semakin menjadi. Piring-piring pecah sendiri. Suara anak kecil menangis di tengah malam. Hingga suara ayam cemani yang selalu berkokok tepat jam 12 malam. Sumiati semakin yakin waktu tumbal itu sudah dekat. Ia kembali menemui Sulastri, berharap ada jalan lain. Tapi Sulastri hanya menatapnya dengan senyum dingin. Sudah kubilang, tidak ada jalan keluar yang mudah. Kalau kau ingin membatalkan, nyawa harus dibayar nyawa. Pilihlah nyawamu atau anakmu. Air mata Sumiati jatuh deras. Ia merasa terjebak di antara dua jurang maut. Kekayaan yang dulu ia impikan kini berubah menjadi kutukan. Malam itu, ia duduk di depan rumah, menatap gelapnya langit, mendengar suara ayam cemani berkokok lagi. Dadanya sesak. Ia tahu sebentar lagi sesuatu akan datang menagih janji. Malam semakin larut. Hujan baru saja reda. Desa Kademangan diselimuti kabut tipis. Angin bertiup dingin menusuk tulang. Sumiati duduk di ruang tamu rumah barunya yang kini megah. Tapi suasananya justru membuatnya merasa terjebak dalam penjara. Semua yang ia miliki kini terasa hampa. Karena setiap detik ia dihantui rasa takut kehilangan Alif. Tepat tengah malam, suara ayam cemani kembali terdengar. Berkokok panjang, serak, dan mengerikan. Kali ini suara itu tidak hanya sekali, melainkan 3 kali berturut-turut. Sumiati segera menutup telinganya. Tapi suara itu justru semakin jelas, seperti berasal dari dalam rumahnya sendiri. Alif yang tidur di kamar tiba-tiba menjerit keras. Ibu tolong. Sumiati berlari tergopoh-gopoh. Begitu pintu kamar dibuka, ia melihat Alif terangkat dari ranjang. Tubuhnya melayang di udara, seolah ada tenggen-tenggen tak terlihat yang menariknya ke atas. Wajah anak itu pucat, matanya terbelalak ketakutan. "Ibu, ada yang tarik aku!" teriaknya. Dengan sekuat tenaga, Sumiati meraih kaki Alif dan menariknya ke bawah. Ia berteriak memanggil nama anaknya sambil membaca doa yang ia hafal. Setelah beberapa saat, tubuh Alif jatuh kembali ke ranjang. Napasnya terengah-engah. Sumiati memeluk anaknya erat-erat. Air matanya bercucuran. Ia tahu ini bukan lagi sekadar teror gaib. Ini adalah tanda bahwa waktunya sudah tiba. Keesokan harinya, Sumiati kembali menemui Mbah Rekso dengan wajah lelah. Ia memohon, "Mbah, tolong aku rela kehilangan segalanya. Aku rela miskin lagi, asal anakku jangan diambil." Mbah Rekso menatapnya lama. "Kalau begitu, kau harus lakukan ritual pembatalan. Tapi ingat, nyawamu yang akan jadi gantinya. Tidak ada cara lain. Kau siap?" Sumiati terdiam, dadanya terasa sesak. Ia tahu jawabannya, tapi hatinya masih berperang. Malam berikutnya, ia menyiapkan diri. Di kamarnya, ia menatap Alif yang tertidur. Wajah polosnya membuat air mata terus mengalir. Ia menulis sebuah surat, menyelipkannya di bawah bantal anaknya. Surat itu berisi pesan terakhir seorang ibu yang rela menyerahkan nyawa demi keselamatan anaknya. Tepat tengah malam, ia membawa sesaji sederhana dan duduk di ruang tamu. Asap kemenyan mengepul dan suara ayam cemani kembali terdengar. Kali ini, suara langkah kaki juga mengikuti. Berat, menyeret, dan semakin dekat. Dari arah pintu, muncul sosok hitam besar yang dulu ditemuinya di Gunung Kawi. Matanya merah, tubuhnya tinggi menjulang. Suaranya berat menggema di ruangan. Manusia, waktunya sudah tiba. Mana tumbalmu?" Sumiati menunduk, air matanya mengalir deras. "Jangan ambil anakku, ambil nyawaku. Biarkan Alif hidup." Sosok itu terdiam sejenak, lalu tertawa panjang. Tawa yang membuat seluruh rumah bergetar. "Kau memilih nyawamu sendiri. Baiklah,
Tapi ingat, sekali janji terucap, tidak ada jalan kembali. Tiba-tiba, tubuh Sumiati terasa berat, nafasnya tercekat. Seakan ada tanggen-tanggen gaib yang mencekiknya. Matanya perlahan meredup, tapi di wajahnya terlukis keteguhan seorang ibu yang rela berkorban. Dari kamar, Alif terbangun karena mendengar suara ribut. Ia berlari keluar dan melihat ibunya terjatuh di lantai. Tubuhnya membeku dengan mata terbuka. Di sampingnya, sesaji sudah berantakan dan asap kemenyan masih mengepul. "Ibu!" Alif menjerit histeris, mengguncang tubuh Sumiati yang sudah tidak bernyawa. Di luar rumah, suara ayam cemani berkokok panjang sekali. Lalu sunyi. Desa Kademangan kembali hening, seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Namun bagi Alif, malam itu adalah malam yang tidak akan pernah ia lupakan. Malam ketika ia kehilangan ibunya. Malam ketika ia mengetahui bahwa kekayaan instan selalu datang dengan harga yang terlampau mahal. Sejak saat itu, rumah megah peninggalan Sumiati menjadi sepi. Orang-orang desa berbisik, mengatakan rumah itu angker. Sering terdengar suara ayam cemani dan tangisan seorang wanita di malam hari. Hidup Sumiati berakhir. Tapi kisahnya tetap menjadi peringatan bagi siapapun yang berani bermain-main dengan pesugihan Gunung Kawi. Pagi itu, kabut masih menyelimuti desa Kademangan. Rumah megah peninggalan Sumiati sunyi. Hanya suara burung gagak yang terdengar dari kejauhan. Alif duduk di ruang tamu. Wajahnya sembab, matanya merah karena menangis semalaman. Di depannya terbujur jasad ibunya yang kini kaku, menunggu dimakamkan. Tetangga-tetangga berdatangan. Sebagian membantu, sebagian lagi hanya berbisik-bisik penuh tanda tanya. Banyak yang heran, bagaimana mungkin Sumiati yang beberapa bulan lalu miskin, mendadak bisa hidup mewah, lalu tiba-tiba meninggal dengan cara misterius. Di kamar, Alif menemukan sebuah kertas terselip di bawah bantalnya. Ia mengambilnya dengan tangan gemetar. Itu adalah surat terakhir dari ibunya. "Untuk anakku, Alif, maafkan ibu. Nak, ibu telah salah mengambil jalan demi ingin melihatmu bahagia. Ibu terjerumus pada perjanjian dengan dunia yang bukan milik kita. Ibu tahu cepat atau lambat, tumbal akan ditagih. Ibu tidak sanggup melihat kau yang menjadi korban, maka biarlah ibu yang menggantikanmu. Ingatlah, jangan pernah sekalipun tergoda untuk mengambil jalan pintas dalam hidup. Semua yang instan akan menagih harga yang sangat mahal. Hidup sederhana jauh lebih berarti daripada kaya tapi dikutuk. Jaga dirimu baik-baik, nak. Ibu selalu mencintaimu. Ibumu, Sumiati." Air mata Alif jatuh tanpa henti. Ia memeluk surat itu erat-erat, seakan masih bisa merasakan pelukan ibunya. Hari pemakaman berlangsung sederhana. Banyak orang datang, tapi suasana terasa aneh. Saat jenazah diturunkan ke liang lahat, terdengar suara ayam berkokok panjang dari arah jauh. Suara itu membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Sebagian warga menatap ke arah hutan, sebagian lagi langsung bergegas pulang setelah pemakaman selesai. Sejak kematian ibunya, Alif hidup seorang diri di rumah besar itu. Ia mencoba bertahan dengan tabungan yang tersisa. Namun, malam-malamnya menjadi penuh teror. Hampir setiap malam, ia mendengar suara langkah kaki di lorong rumah. Pintu terbuka sendiri, bahkan terkadang suara ibunya memanggil namanya. Yang paling menyeramkan, ia sering mendengar suara ayam cemani berkokok tepat jam 12 malam. Setiap kali suara itu terdengar, hawa dingin menusuk seluruh rumah dan bayangan hitam sering terlihat berdiri di pojok ruangan. Alif berusaha kuat. Ia tetap melanjutkan kuliahnya di Malang, bekerja paruh waktu untuk membiayai hidupnya. Tapi ia tidak pernah bisa melupakan malam kematian ibunya. Rumah megah itu akhirnya ia tinggalkan. Orang-orang desa mengatakan rumah itu angker, tidak ada yang berani membeli atau menempatinya. Sampai hari ini, rumah Sumiati masih berdiri di pinggir desa, kosong, dipenuhi lumut dan semak. Konon,
Setiap malam Jumat Kliwon, terdengar suara tangisan seorang wanita dari dalam rumah itu, disertai kokok ayam cemani yang panjang dan menyeramkan. Kisah Sumiati menjadi legenda di desa Kademangan. Orang-orang menyebutnya janda kaya Gunung Kawi, sebuah peringatan yang terus diwariskan bahwa kekayaan instan selalu menuntut tumbal. Dan Alif, ia tumbuh menjadi pria dewasa dengan luka batin yang tidak pernah hilang. Setiap kali ia melihat ibu-ibu bekerja keras demi anaknya, ia teringat pengorbanan ibunya. Bagi Alif, cinta seorang ibu tidak pernah ada tandingannya, bahkan melampaui maut sekalipun. Sejak itu, ia bersumpah tidak akan pernah mengikuti jejak yang sama. Ia memilih jalan berat, penuh kerja keras, tetapi bebas dari kutukan. Meski bayangan ibunya dan suara ayam cemani masih sesekali menghantuinya dalam mimpi. Ia tahu pengorbanan itu adalah tanda cinta yang paling tulus. Dan begitulah kisah berakhirnya perjalanan seorang janda yang mencari kekayaan di Gunung Kawi. Sebuah kisah yang meninggalkan jejak gelap, kutukan, sekaligus cinta abadi seorang ibu pada anaknya. Bertahun-tahun setelah kematian Sumiati, rumah besar di pinggir desa Kademangan tetap berdiri megah, tapi sunyi. Cat temboknya memudar, jendela-jendelanya berdebu, dan pekarangan dipenuhi ilalang. Tak seorang pun berani mendekat, apalagi menempatinya. Warga desa sering berbisik, itu rumah janda kaya Gunung Kawi. Jangan coba-coba lewat situ malam hari. Cerita-cerita aneh terus menyebar. Ada seorang pemuda yang nekat melintas di depan rumah itu pada malam Jumat Kliwon. Ia bersumpah mendengar suara wanita menangis dari dalam rumah. Padahal rumah itu kosong. Bahkan ada yang mengatakan melihat sosok perempuan berkebaya berdiri di balkon lantai 2, menatap jalanan dengan wajah penuh kesedihan. Yang paling menyeramkan, suara ayam cemani masih sering terdengar. Kokokannya panjang, serak, dan hanya muncul tepat tengah malam. Suara itu seolah menjadi tanda bahwa perjanjian kelam Sumiati belum sepenuhnya hilang. Orang-orang desa percaya arwah Sumiati belum tenang. Ia masih terikat pada rumah itu, menyesali perbuatannya, dan terus menjaga anaknya dari dunia gaib yang pernah ia datangi. Hingga kini, anak-anak kecil sering diperingatkan, jangan lewat depan rumah itu sendirian. Jangan menoleh kalau mendengar suara ayam berkokok tengah malam. Karena bisa jadi ada sosok hitam besar yang sedang mengintai di balik kegelapan. Legenda janda kaya Gunung Kawi pun menjadi bagian dari kisah horor yang diwariskan turun-temurun. Sebuah pengingat bahwa jalan pintas menuju kekayaan hanya akan membawa kutukan, dan bahwa cinta seorang ibu bisa bertahan bahkan di antara dunia hidup dan dunia arwah.